Seri 8 Bukek Xiansu. Sepasang Pedang Iblis. Cerita, Ho Ping Hu. Audiobook, novel silat. Bab 20. Nirahai menurunkan beberapa macam ilmu silat kepada 3 orang pembantunya sehingga dalam waktu 2 tahun saja, Sai Chulomo, Lui Hongxin Chiang Cikang, dan Tang Wai Xiang telah memperoleh kemajuan yang amat hebat. Tingkat mereka naik jauh lebih tinggi daripada sebelumnya, akan tetapi watak mereka pun berubah, penuh rahasia seperti watak ketua mereka. Para anak buah Tian Liongpang juga dilatih ilmu silat oleh 3 orang tokoh ini sehingga pasukan Tian Liongpang kini menjadi pasukan yang hebat, setiap orang anggotanya memiliki kepandaian tinggi. Seperti telah diceritakan di bagian depan tadinya Nirahai menitipkan putrinya, Milana, kepada Pangeran Zhenghan di kerajaan Mongol. Selama membangun dan memperkuat Tian Liongpang beberapa tahun, dia meninggalkan putrinya itu dan hanya kira-kira sebulan sekali dia pergi ke Mongol mengunjungi putrinya. Milana sama sekali tidak tahu bahwa ibunya adalah ketua Tian Liongpang yang amat terkenal itu. Baru setelah Nirahai mengajaknya ke Tian Liongpang, anak perempuan ini tahu bahwa ibunya adalah wanita berkerudung, ketua Tian Liongpang yang menggemparkan dunia Kang Ou. Juga kini Milana tahu, dengan hati penuh kebanggaan namun juga kedukaan, bahwa ayahnya adalah pendekar siluman, tucu dari Pulau Es yang agaknya berselisih paham dengan ibunya sehingga ayah bundanya itu saling berpisah, bahkan timbul gejala saling bertentangan. Pertemuannya dengan suaminya, Sumahan, mendatangkan rasa duka yang hebat di hati Nirahai. Dia adalah seorang putri kaisar, seorang wanita yang mempunyai harga diri tinggi sekali. Betapapun besar cinta kasihnya kepada Sumahan, namun sikap suaminya itu membuatnya berduka. Dia tidak mau menyembah-nyembah minta dibawa, sungguh rasa rindunya kadang-kadang menyesak di dada. Dia ingin memperlihatkan bahwa kalau Sumahan tidak membutuhkan dia, dia pun tidak akan merangkak-rangkak mengejar suaminya. Keangkuhan ini membuat dia amat menderita, membuat cintanya kadang-kadang berubah menjadi kebencian, membuat dia ingin menandingi kebesaran suaminya, menandingi kepandaiannya. Dalam pertemuannya 2 kali dengan Sumahan, pertama ketika tokoh-tokoh Kang Ou memperebutkan rahasia pusaka di Sungai Huangho, kedua baru-baru ini, Nirahai maklum bahwa dalam ilmu kesaktian dia masih belum mampu menandingi Sumahan. Biarpun perkumpulan Tian Liongpang kini menjadi amat kuat dan agaknya para pembantu dan anak buahnya tidak kalah hebat oleh anak buah Pulau Es, namun kalau dia sendiri tidak mampu menandingi Sumahan, semua akan sia-sia belaka. Tidak ada seorang pun di Tian Liongpang yang akan kuat bertanding dengan Sumahan. Maka dia harus mempertinggi ilmu-ilmunya. Terutama sekali Nirahai ingin melihat putrinya, Milana menjadi seorang yang lebih pandai daripadanya. Keinginan untuk menjadi seorang yang lebih sakti dari Sumahan inilah yang membuat Nirahai melakukan hal-hal yang amat berani, di antaranya ialah menculik tokoh-tokoh Kang Ou, ketua-ketua perkumpulan silat yang diundang atau kalau tidak mau dipaksa mengunjungi Tian Liongpang. Untuk apa? Sebaiknya kita sekarang mengikuti perjalanan Gak Bun Beng yang sedang mengunjungi Tian Liongpang dengan mengikuti bayangan 2 orang tokoh Tian Liongpang dengan hati-hati karena dia maklum bahwa kedua orang itu sedang memancingnya untuk memasuki markas besar perkumpulan yang terkenal itu. Markas Tian Liongpang yang menjadi pusat perkumpulan itu merupakan sekumpulan bangunan besar, dikelilingi oleh dinding batu yang tingginya 2 kali tinggi manusia. Di tempat ujung dinding temboknya terdapat tempat di mana tampak penjaga yang melakukan penjagaan siang malam sehingga sarang perkumpulan itu seperti benteng tentara saja. Pintu gerbang yang lebar terbuat dari kayu tebal berlapis besi, dijaga pula oleh selosin orang. Pintu gerbang terbuka ketika 2 orang tokoh Tian Liongpang tiba di situ, akan tetapi begitu kedua orang itu masuk melalui pintu gerbang, daun pintu tertutup kembali dari dalam. Bun Beng memeriksa keadaan pintu gerbang yang amat kuat dan dinding tembok yang tinggi. Ia tersenyum. Agaknya, orang-orang Tian Liongpang itu terlalu memandang rendah kepadanya. Apa artinya dinding tembok setinggi itu baginya? Lebih tinggi lagi pun dia akan mampu melompatinya. Dia maklum bahwa mereka tentu sudah menantinya, akan tetapi dia tidak takut. Dia harus memasuki sarang Tian Liongpang, menolong ketua Butong Pai, mungkin menolong banyak orang lagi yang terculik dan menjadi tawanan di tempat itu. Pula, dia sudah mengambil keputusan bulat untuk menemui ketua Tian Liongpang dan menegurnya agar tidak melakukan penculikan-penculikan. Dia maklum bahwa orang-orang Tian Liongpang amat lihai, apalagi ketuanya yang pernah ia lihat di Pulau Sungai Huangho beberapa tahun yang lalu. Ia masih bergidik kalau teringat akan wanita berkerudung yang amat lihai itu.
Akan tetapi, kepandaiannya sekarang tidak seperti dahulu, kini dia telah dewasa dan berilmu tinggi. Kalau dia tidak menentang perbuatan sewenang-wenang ini, untuk apa dia mempelajari ilmu sampai bertahun-tahun? Pula, dia teringat betapa tokoh wanita Tian Liongpang dahulu bersikap baik kepadanya, dan rata-rata orang Tian Liongpang tidaklah seganas orang Pulau Neraka. Selain kenyataan itu, juga dalam perjalanannya dia tidak pernah mendengar Tian Liongpang sebagai perkumpulan orang jahat, tidak pernah melakukan kejahatan. Kalau sekarang mereka menculik ketua-ketua perkumpulan dan tokoh-tokoh Kang Ou, tentu ada rahasia di balik perbuatan mereka itu dan dia harus membongkar rahasia itu dan berusaha menghentikan perbuatan mereka. Akan tetapi Bun Beng bukan seorang yang sembrono. Dia maklum bahwa meloncat begitu saja pada siang hari itu merupakan perbuatan yang amat berbahaya. Tidak, dia tidak berani bersikap sembarangan. Maka dia mundur kembali dan mengintai dari jauh, menanti sampai malam tiba karena dia mengambil keputusan untuk memasuki sarang naga itu setelah hari menjadi gelap. Setelah hari berganti malam, Bun Beng berindap-indap mendekati dinding yang mengurung sarang Tian Liongpang. Ia sudah memilih bagian kiri di ujung, sebelah kiri pintu gerbang, untuk meloncat masuk. Tiba-tiba ia mendengar suara tambur dan gembreng di sebelah dalam. Ia berhenti di bawah dinding dan mendengarkan penuh perhatian. Apakah Tian Liongpang mengadakan pesta? Bukan, bantah hatinya. Tambur dan gembreng itu dipukul seperti kalau dipergunakan untuk mengiringi orang bermain silat. Agaknya mereka sedang berlatih silat. Dia tidak akan merasa heran kalau mereka telah siap menantinya, bahkan dia menduga bahwa tentu gerak-geriknya sejak tadi telah diintai. Namun dia tidak peduli. Sekarang atau dia akan terlambat. Dengan gerakan indah Bun Beng meloncat. Tubuhnya melayang ke atas dan kedua kakinya hinggap di atas dua ujung tombak, gerakannya amat ringan seolah-olah seekor burung Garuda yang besar. Ia merasa heran sekali karena tidak ada anak panah atau senjata orang menyambutnya. Di bawah tidak tampak orang menjaga, hanya tampak genteng bangunan-bangunan dan tampak sinar penerangan yang besar, terutama di depan sebuah bangunan terbesar di situ. Tampak pula orang-orang hilir mudik, akan tetapi tidak ada yang menengok, seakan-akan mereka itu hanya orang-orang dusun yang tidak paham ilmu silat dan tidak tahu akan kedatangannya. Bun Beng merasa penasaran. Apakah pihak Tian Liongpang menganggap dia begitu rendah sehingga tidak pantas untuk menjaga dan menghebohkan kedatangannya? Ia melayang turun dari tembok, hinggap di atas genteng, kemudian melayang turun pula ke bagian samping bangunan besar yang agaknya saat itu menjadi pusat keramaian. Akan tetapi begitu kakinya menginjak tanah, tahu-tahu di depannya telah berdiri seorang kakek yang berkata tenang. Selamat datang, Xiao Hiap dari Xiao Limpai. Biarpun caramu masuk tidak selayaknya, namun mengingat bahwa Xiao Hiap adalah seorang murid Xiao Limpai, Pangcu kami mempersilakan Xiao Hiap untuk duduk sebagai tamu menonton pertunjukan kami. Kami menerima Xiao Hiap sebagai seorang tamu yang terhormat, ataukah Xiao Hiap lebih suka dianggap sebagai seorang pencuri yang rendah? Bun Beng memandang orang itu yang ternyata adalah seorang kakek berkepala gundul, berjenggot dan berkumis. Pakaiannya seperti seorang sastrawan, usianya kurang lebih 60 tahun, suaranya tinggi nyaring akan tetapi sikapnya halus dan seperti orang lemah. Mendengar ucapan itu, Bun Beng tersenyum. Terserah kepada Tian Liongpang akan menganggap aku sebagai apa. Akan tetapi karena aku ingin bertemu dengan pangcu kalian, dan melihat betapa aku disambut sebagai tamu, biarlah aku menerima sambutan ini. Kalau begitu, silakan Xiao Hiap, kata kakek itu. Bun Beng berjalan dengan sikap tenang menuju ke ruangan depan bangunan besar diiringkan oleh kakek gundul. Kini mengertilah dia mengapa dia tidak disambut sebagai musuh dan tidak diserang. Kiranya Tian Liongpang agaknya merasa enggan bermusuhan dengan Xiao Limpai, dan hanya karena memandang Xiao Limpai maka dia disambut dengan manis budi. Dia mengerti bahwa andai kata kedua orang tokoh yang menawan ketua Butong Pai tadi tidak mengenal dasar ilmu silat Xiao Limpai yang ia miliki dan tidak melaporkan bahwa dia seorang murid Xiao Limpai, tentu penyambutan mereka akan lain sekali. Ketika kakek gundul itu mengajaknya memasuki ruangan depan yang luas dan diterangi banyak lampu gantung besar, dia cepat melayangkan pandang matanya menyapu keadaan di situ. Ruangan itu luas sekali dan terdapat anak tangga di sebelah dalam. Di atas anak tangga itu terdapat ruangan lain dan tampaklah seorang wanita berkerudung duduk di atas sebuah kursi besar yang lantainya ditilami kulit seekor beruang. Wanita berkerudung yang dikenalnya sebagai ketua Tian Liongpang yang dahulu pernah datang ke Sungai Huangho itu duduk dengan sikap tenang,
Kedua kakinya menginjak kepala beruang yang berada di bawah kursinya. Di sebelah kanan wanita ini duduk seorang kakek yang mukanya seperti seekor singa. Kursinya agak kecil dibandingkan dengan kursi si wanita berkerudung. Di sebelah kanan agak belakang ketua Tian Liongpang ini berdiri seorang wanita cantik yang dikenal pula oleh Bun Beng sebagai wanita yang dahulu mewakili Tian Liongpang di Sungai Huangho. Sedangkan di belakang, agak mundur, berdiri seorang wanita lain yang juga cantik. Pakaiannya seperti wanita lihai yang berdiri di sebelah kanan ketua itu. Silakan duduk di sini, Xiao Hiap, kata kakek gundul sambil mempersilakan Bun Beng duduk di atas kursi dekat anak tangga. Akan tetapi Bun Beng tidak segera duduk, hanya berdiri dengan terheran-heran memandang ke arah para tamu yang duduk menghadap ke arah ketua, dengan kursi-kursi yang diatur setengah lingkaran mengurung ruangan di bawah anak tangga. Sedangkan para penabuh tambur dan gembreng berdiri paling ujung. Dia tidak peduli dan tidak melihat betapa ketua Tian Liongpang sama sekali tidak mengacuhkannya, akan tetapi dapat dibayangkan betapa heran hatinya ketika ia melihat Ang Lo Jin, ketua Butong Pai yang akan ditolongnya itu, duduk pula di antara para tamu dengan sikap tenang dan sama sekali tidak menoleh kepadanya. Mengapa orang itu seperti tidak mengenalinya? Mustahil kalau tidak mengenal atau tidak tahu bahwa kedatangannya untuk menolong ketua itu? Atau pura-pura tidak kenal? Ah, ini pun tidak mungkin. Bukankah dua orang tokoh Tian Liongpang sudah tahu betapa di tengah jalan dia berusaha menolong ketua Butong Pai itu? Tentu hal ini sudah dilaporkannya pula kepada ketua Tian Liongpang. Apa perlunya lagi ketua Butong Pai berpura-pura? Dia pun tidak mau berpura-pura karena hal ini berarti bahwa dia takut, maka dia lalu menghampiri ketua Butong Pai dan menegur. Ang Lo Qianwei, engkau baik-baik sajakah? Kakek itu memandangnya akan tetapi sinar matanya seperti tidak mengenalnya sama sekali. Dia hanya mengangguk tanpa menjawab. Bun Beng menjadi penasaran sekali. Mengapa ketua Butong Pai bersikap seperti ini? Padahal susah payah ia berusaha menolongnya dan di jalan tadi sikapnya tidak sedingin ini. Lo Qianwei, apakah kau lupa kepadaku? Ia menegur lagi. Kakek itu kembali memandangnya dengan sikap tidak acuh, lalu menjawab dengan suara ragu-ragu. Siapakah? Maaf, aku tidak mengenalmu. Setelah berkata demikian kakek ini kembali membuang muka menonton dua orang yang sedang bertanding di bawah anak tangga, memandang penuh perhatian seperti yang dilakukan oleh semua orang yang duduk di situ. Makin heran Bun Beng ketika melihat betapa para tamu yang sebagian besar terdiri dari kakek-kakek yang kelihatannya berilmu tinggi itu sama sekali tidak menoleh kepadanya, seolah-olah dia hanya seekor lalat saja. Dengan hati mengkal Bun Beng lalu duduk di atas kursi yang ditunjuk oleh kakek gundul. Kakek ini pun duduk di atas sebuah kursi di sebelah kanan Bun Beng. Seorang pelayan datang menyuguhkan arak kepada Bun Beng, akan tetapi pemuda ini menolak dan menyuruh taruh arak dengan guci dan cawannya di atas meja. Pelayan itu lalu memenuhi meja di depan kakek gundul dan Bun Beng dengan hidangan-hidangan seperti yang memenuhi meja-meja lain pula. Kini Bun Beng memperhatikan para tamu yang duduk di situ. Ada belasan orang, tepatnya 14 orang tamu yang melihat sikapnya adalah orang-orang berkepandaian tinggi, akan tetapi sikap mereka dingin dan tak acuh seperti sikap ketua Butong Pai. Di depan mereka ini pun terdapat meja penuh makanan dan mereka semua menonton pertandingan sambil makan minum. Di belakang para tamu duduk pula banyak orang dan di antara mereka Bun Beng mengenal dua orang tokoh yang pernah dilawannya siang tadi, yaitu mereka yang menculik ketua Butong Pai. Sedangkan di belakang rombongan yang duduk ini, yang jumlahnya juga belasan orang, nampak puluhan orang berdiri menonton. Sepasang kakek kembar yang lihai dan yang menggotong kerangkeng ketua Butong Pai tampak di antara mereka yang berdiri. Diam-diam Bun Beng menduga-duga dan dia terkejut. Agaknya sepasang kakek kembar itu adalah anggota-anggota rendahan saja, sedangkan kakek muka tengkorak dan pemuda tampan adalah anggota yang lebih tinggi. Kakek gundul yang duduk di sebelahnya yang tadi menyambutnya, tentu lebih tinggi kedudukannya, apalagi kakek muka singa dan wanita cantik yang duduk dan berdiri di dekat ketua Tian Liongpang. Kalau sepasang kakek kembar yang demikian lihai itu saja menjadi anggota rendahan, dapat dibayangkan betapa lihai kakek gundul di sebelahnya ini, apalagi kakek muka singa, dan lebih-lebih ketuanya. Bun Beng bersikap hati-hati dan tidak mau bergerak, hendak melihat perkembangannya karena dia sungguh-sungguh bingung dan terheran-heran mengapa Ang Lo Jin yang tadinya diculik sekarang menjadi tamu dan bersikap tidak mengenalnya. Kini Bun Beng mulai memperhatikan dua orang yang bertanding dan kembali dia tercengang. Yang bertanding dengan golok dan pedang itu bukanlah orang-orang sembarangan.
Laki-laki berusia 40 tahun yang berkepala besar dan bersenjata golok itu memiliki ilmu golok yang amat hebat, sedangkan kakek kurus yang usianya tentu sudah 50 tahun lebih itu memiliki ilmu pedang yang amat tinggi pula. Diam-diam ia menonton dan mencurahkan perhatiannya. Bun Beng banyak mengenal ilmu silat, bahkan dahulu gurunya yang pertama, Xiao Lam Hui Xiao, telah membuka rahasia tentang dasar-dasar gerakan ilmu silat tinggi yang dimiliki oleh partai-partai besar. Maka setelah menonton belasan jurus, Bun Beng mengenal bahwa si pemain golok itu tentulah seorang tokoh Sintupang, perkumpulan golok sakti, yang amat terkenal karena kehebatan ilmu golok mereka, sedangkan si pemain pedang itu tidak salah lagi tentulah seorang tokoh besar dari Hawasan Pai karena ilmu pedang yang dimainkannya tidak salah lagi adalah Hawasan Kiam Sut. Dia menjadi heran buka main. Mengapa dua orang tokoh dari Sintopang dan Hawasan Pai bertanding di tempat ini? Dan selain ditonton oleh banyak tamu dan orang-orang Tian Liongpang sambil makan minum, juga diiringi tambur dan gembreng. Pertandingan itu berjalan dengan seru dan jelas tampak betapa tokoh Sintupang mulai terdesak, bahkan pundaknya telah terluka goresan pedang. Kalau semua tamu memandang dengan sikap dingin, demikian pula para tokoh Tian Liongpang, hanya Bun Heng seoranglah yang menonton dengan hati tegang. Cukup. Tiba-tiba terdengar suara merdu dan halus, namun penuh wibawa keluar dari balik kerudung yang menyembunyikan kepala ketua Tian Liongpang. Seketika tambur dan gembreng berhenti dan kedua orang yang bertanding itu pun meloncat mundur menghentikan gerakan masing-masing. Bahkan kini seorang kakek yang agaknya merupakan ahli pengobatan Tian Liongpang, menghampiri tokoh Sintupang yang seperti bekas lawannya telah duduk kembali di kursi masing-masing, kemudian mengobati luka di pundak tokoh ini. Bun Beng memandang bengong. Hampir dia tidak dapat percaya akan dugaannya yang agaknya tidak dapat salah lagi. Kedua orang tokoh itu diadu. Seperti dua ekor jangkrik diadu. Betapa mungkin ini? Mengapa mereka sudi? Dan agaknya mereka berdua tadi bukanlah pasangan pertama yang diadu. Selagi ia menduga-duga dengan bingung, terdengar suara merdu dari balik kerudung. Ang Lo Jin dari Butong Pai dan Tok Chiang Siu Chai dari Lam Haipang, harap suka maju dan memperlihatkan kepandaian. Jantung Bun Beng berdebar tegang. Xiao Hiap, silakan mencoba hidangan. Tiba-tiba kakek gundul berkata. Terima kasih, aku tidak lapar, jawab Bun Beng tanpa mengalihkan pandang matanya dari ketua Butong Pai yang kini telah bangkit berdiri dari kursinya dan melangkah maju ke tempat pertandingan dengan sikap tanpa ragu-ragu dan wajah tidak membayangkan sesuatu. Kalau begitu, silakan minum secawan arak sebagai penyambutan dari pangcu kami, kata pula kakek itu yang sudah bangkit dan menyodorkan secawan arak penuh kepada Bun Beng. Mendengar ini, Bun Beng menoleh ke kiri, ke arah ketua Tian Liongpang dan ia melihat betapa sepasang mata di balik lubang kerudung itu tertuju kepadanya dengan sinar tajam. Tanpa menjawab ia menerima cawan arak dan minum arak itu habis sekali teguk. Hampir ia tersedak, tubuhnya terasa nyaman hangat setelah ia minum arak tadi. Kepalanya menjadi agak pening sehingga diam-diam ia terkejut sekali. Tak mungkin secawan arak membuat ia mabok. Harap Xiao Hiap minum secawan lagi sebagai penyuguhan dari Tian Liongpang, kata pula kakek gundul. Cukup, aku tidak ingin minum lagi, ingin menonton pertandingan, kata Bun Beng dengan hati-hati, dan biarpun ia menjadi curiga sekali, pikirannya diputar untuk menduga apa yang terdapat di dalam arak yang diminumnya tadi, namun ia menunjukkan pandang matanya ke depan. Ke arah ketua Butong Pai yang kini telah berhadapan dengan seorang laki-laki berusia kurang lebih 30 tahun, tinggi kurus tampan dengan pakaian seperti seorang Siu Chai, gelar sastrawan. Harap Jiwi suka mulai pertandingan tangan kosong. Awas, Ang Lo Jin, lawanmu adalah seorang yang memiliki Tok Chiang, tangan beracun, harus dilawan dengan jurus-jurus simpananmu. Terdengar pula suara halus dingin ketua Tian Liongpang. Betapa heran hati Bun Beng ketika ia melihat dua orang itu, seperti dua ekor jangkrik atau ayam aduan, telah mulai saling serang tanpa banyak cakap lagi. Pemuda yang dipanggil julukannya sebagai Tok Chiang Siu Chai, sastrawan tangan beracun, telah membuka serangan setelah menggerak-gerakkan kedua tangannya dengan tangan terbuka dan telapak tangannya berwarna kemerahan. Serangan pertama ini merupakan tamparan dengan tangan kiri ke arah muka lawan disusul dorongan telapak tangan kanan ke arah dada. Cepat sekali gerakannya dan kalau diingat bahwa kedua telapak tangannya mengandung hawa beracun, dapat dibayangkan betapa dahsyat dan berbahaya serangan ini. Namun Ang Lo Jin adalah ketua Butong Pai yang tentu saja memiliki tingkat ilmu silat yang sudah amat tinggi.
Dengan tenang namun tidak kalah cepatnya, ia mengelak dengan geseran kaki ke kiri sambil mengibaskan tangan kanan ke kanan menangkis dan dari samping, tiba-tiba kaki kanannya melakukan tendangan menyerong ke arah perut Siu Chai itu. Bagus sekali, tiba-tiba kakek muka singa memuji tendangan itu dan memang Bun Beng juga dapat melihat betapa indah dan berbahayanya serangan balasan ketua Butong Pai yang dilakukan dengan cekatan. Tosiang Siu Chai ternyata juga lihai karena sambil merubah kaki melangkah mundur tangan kirinya dapat menangkis serangan itu dengan melemparkan ke kanan. Namun, tiba-tiba tendangan kaki kanan dari ketua Butong Pai itu telah disusul dengan tendangan kaki kiri yang digerakkan dengan memutar dari belakang, kembali tendangan ini menyerong dan yang diarah adalah lutut kanan lawan. Si pemuda kaget, mundur selangkah menyelamatkan lututnya, akan tetapi ketua Butong Pai terus melakukan tendangan kedua kakinya, cepat dan kuat sekali sehingga kedua kakinya yang kelihatan banyak saking cepatnya itu menimbulkan suara angin. Hem. Soan Hong Tui. Seperti itukah? Ucapan ketua Tian Liongpang ini lirih sekali dan agaknya tidak terdengar oleh orang lain. Akan tetapi Bui Beng yang sejak tadi memperhatikannya, biarpun hanya dengan pendengaran karena matanya ditujukan untuk mengikuti pertandingan, dapat menangkap kata-katanya. Jantung Bun Beng makin berdebar. Para tokoh Kangou itu, termasuk ketua Butong Pai yang baru saja ditawan, semua menjadi begitu jinak dan penurut dan arak yang secawan saja sudah membuat dia mabok. Bukan tidak mungkin ada hubungannya. Dia baru minum secawan saja sudah pening dan seolah-olah semangatnya mengendor, dan kakek gundul itu tadi berusaha membuat dia minum lebih banyak. Kemudian, para tokoh yang saling bertanding mati-matian dan dengan bersungguh hati, ketua Tian Liongpang yang menonton dan memberi komentar. Seolah-olah ada sinar terang memasuki kepala Bun Beng, namun pengaruh arak membuat keningnya berdenyut-denyut sehingga sukar bagi dia untuk memutar otaknya, tidak seperti biasa. Betapapun juga, Bun Beng mengerahkan seluruh pikirannya untuk melakukan penyelidikan, mengambil kesimpulan-kesimpulan dan mengumpulkan dugaan-dugaan. Pertandingan antara ketua Butong Pai dan tokoh-tokoh Lam Hai Pang berlangsung makin seru. Akan tetapi Bun Beng mendapat kenyataan yang menyenangkan hatinya. Ternyata ayah Ang Siok Bei, yaitu Ang Lo Jin ketua Butong Pai, biarpun kini mau saja diadu seperti jangkrik, tetap memiliki watak yang baik, sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang ketua partai persilatan besar. Pemuda bertangan ganas itu jelas melakukan serangan-serangan berbahaya dan mematikan, namun ketua Butong Pai itu banyak mengalah dan biarpun terpaksa mengeluarkan jurus-jurus simpanan dari Butong Pai untuk menyelamatkan diri, namun serangan balasannya tidak bersungguh-sungguh seolah-olah dia enggan untuk mencelakai lawan, tidak mau melukai hebat, apalagi membunuh. Hal ini tentu saja dapat ia lihat karena banyak lowongan baik tidak dipergunakan oleh kakek itu. Kalau Ang Lo Jin menghendaki, tentu tidak sampai 30 jurus lawannya dapat dirobohkan dengan pukulan-pukulan istimewanya. Betapapun juga, tingkat pemuda itu kalah tinggi dan kini dia selalu terdesak mundur. Ketika sebuah tendangan kilat menyerempet pinggang pemuda itu dan membuatnya terhuyung miring, kalau Ang Lo Jin mau tentu mudah baginya menyerang dengan pukulan maut. Namun kakek ini hanya mendorong pundak pemuda itu dan membuatnya roboh terjengkang. Cukup, teriak ketua Tian Liongpang. Tociang Siu Chai harap mundur dan Pek Eng Sai Kong harap maju untuk melayani Ang Lo Jin dengan senjata. Ang Lo Jin, ilmu silat tangan kosong Butong Pai hebat, harap perlihatkan ilmu silatmu dengan senjata. Bukankah Siang Kiam, sepasang pedang, menjadi keistimewaan Butong Pai? Silakan. Berkata demikian, ketua Tian Liongpang ini menggerakkan tangan kirinya dan sepasang pedang melayang ke arah Ang Lo Jin. Ketua Butong Pai ini tidak menjawab melainkan menerima sepasang pedang itu dengan gerakan indah. Bun Beng melihat munculnya seorang pendeta berpakaian lebar dan bermuka penuh brewok telah menerima sebatang toya dari tangan kakek muka singa yang duduk di sebelah kanan ketua Tian Liongpang. Pek Eng Sai Kong, kami telah menyaksikan dan mengagumi ilmu toyamu. Harap jangan sungkan-sungkan, pergunakan jurus-jurus yang paling hebat, terutama jurus ke-27 Pek Eng Coanci, Garuda Putih menyabetkan ekor. Hati-hati, ilmu Siang Kiam Butong Pai amat lihai. Dalam suara dari balik kerudung itu terkandung kegembiraan besar. Bun Beng makin berdebar karena di dalam otaknya yang kacau oleh pengaruh arak memabokkan, ia kini mulai dapat menyingkap tabir yang merahasiakan semua peristiwa yang aneh yang dihadapinya. Kembali terjadi pertandingan dan sekali ini lebih hebat menegangkan daripada tadi. Sai Kong itu amat kuat. Toyanya benar-benar berbahaya dan teringatlah Bun Beng akan sebuah aliran yang menamakan dirinya Pek Eng Pang,
Toya Garuda Putih, yang merupakan sekelompok orang gagah yang sesungguhnya memiliki dasar ilmu Toya Xiao Limpai namun telah dicampur aduk dengan ilmu silat golongan hitam. Jadi Saikong ini adalah seorang tokoh Pek Eng Pang. Ia memandang penuh perhatian karena dia pun ingin sekali menyaksikan bagaimana ilmu Toya Xiao Limpai yang telah dirubah itu. Terdengar suara nyaring berkali-kali ketika Toya bertemu dengan pedang, dan tampaklah sinar Toya yang kuning bergulung-gulung menjadi satu dengan sinar pedang yang putih. Sekali ini, Ketua Butongpai harus mengerahkan seluruh kepandaiannya karena yang menjadi lawannya adalah orang terpandai dari Pek Eng Pang. Biarpun Ketua Butongpai ini tidak mempunyai hati yang kejam tidak ingin melukai apalagi membunuh lawan, namun sekali ini mau tidak mau dia harus mengerahkan seluruh tenaga dan kepandaiannya, karena kalau tidak, dia sendiri yang akan menjadi korban Toya yang ganas. Bun Beng mengepal ujung lengan kursinya. Diam-diam ia telah siap sedia untuk menolong kalau Ketua Butongpai terancam bahaya. Biarpun dia kini dapat menduga bahwa Saikong itu, seperti juga Ketua Butongpai, hanya berperan seperti dua ekor jangkrik aduan, namun tetap saja hatinya berpihak kepada Ang Lo Jin. Bukan semata-mata karena kakek itu adalah ayah Ang Siok Bei yang cantik, biarpun hal ini sedikit banyak menjadi sebab juga. Akan tetapi terutama sekali karena ilmu Toya Xiao Limpai yang telah berubah itu menurut keterangan suhunya dibawa lari oleh seorang murid Xiao Limpai yang murtad. Hiat! Tiba-tiba Saikong itu membentak keras dan Bun Beng diam-diam terkejut sekali sehingga tanpa disadarinya ia telah meremas patah ujung lengan kursinya, siap untuk disambitkan kalau Ang Lo Jin terancam bahaya. Dan memang hebat sekali jurus yang kini dipergunakan oleh Saikong itu dalam penyerangannya. Itulah jurus dari ilmu Toya Xiao Limpai, hal ini diketahui jelas oleh Bun Beng, akan tetapi jurus itu telah dirubah sedemikian rupa sehingga selain lihai juga menjadi ganas dan licik sekali. Toya itu menyodok ke arah pusar lawan dengan cepatnya, dan begitu Ang Lo Jin menangkis dengan pedang kiri, tiba-tiba tubuh Saikong itu terguling ke depan, lalu tubuhnya menggelinding ke arah lawan. Tongkat atau Toya itu diputar menyerampang kaki lawan dilanjutkan dengan sodokan ke atas, mengarah mata dibarengi dengan tendangan ke arah anggota tubuh di bawah pusar. Serangan yang mematikan. Namun Ang Lo Jin tidak menjadi gugup menghadapi jurus yang oleh Ketua Tian Liong Pang disebut Pek Eng Coanci tadi dan terpaksa dia pun mengeluarkan jurus simpanannya. Kedua pedangnya melakukan gerakan menggunting dan begitu berhasil menjepit Toya, tubuhnya terangkat ke atas dengan kaki ke atas, kemudian ia berjungkir balik, melepaskan jepitan Toya dan sambil menukik turun, sepasang pedangnya melakukan gerakan menyerang dari kanan kiri, lagi-lagi menggunting bagian leher dan pinggang lawan dengan sepasang pedang. Heh, itukah Siang Intoan San? Sepasang awan memutuskan gunung, terdengar Ketua Tian Liong Pang berseru lirih namun dapat terdengar cukup jelas oleh Bun Beng. Saikong itu kaget sekali dan hanya dengan melempar tubuh ke belakang sambil memutar Toya membentuk lingkaran melindungi tubuh ia dapat menyelamatkan diri, akan tetapi ia terkejut dan sampai terhuyung-huyung. Kini ia berteriak lagi dan tiba-tiba tubuhnya membalik, sikapnya seperti hendak menyerang, akan tetapi tiba-tiba sambil membalik ini Toyanya meluncur terlepas dari tangan, merupakan anak panah raksasa yang menyambar ke arah tubuh Ang Lo Jin. Trak! Toya itu menyeleweng dan menancap di atas lantai di depan Ang Lo Jin yang tadi saking tak menyangka hampir saja menjadi korban Toya. Cukup. Harap Jiwi kembali ke kursi masing-masing. Terdengar Ketua Tian Liong Pang berkata sambil memandang ke arah Bun Beng yang sudah bangkit berdiri. Semua orang Tian Liong Pang kini menoleh ke arah Bun Beng, maklum bahwa ketua mereka marah sekali kepada tamu muda yang dengan lancang telah menimpuk Toya dengan ujung lengan kursi yang dipatahkan. Cikang, berapa cawankah tamu Xiao Limpai itu minum arak? Terdengar wanita berkerudung bertanya kepada kakek gundul. Bagi orang yang tidak tahu, tentu ketua itu apakah tamu mudanya terlalu banyak minum arak sehingga mabok dan melakukan kelancangan itu. Akan tetapi Bun Beng yang sudah dapat menduga, hanya tersenyum, apalagi ketika mendengar kakek gundul menjawab. Dia hanya minum secawan, menolak untuk minum lagi, Pangcu. Dan untung bahwa aku hanya minum secawan. Kalau tidak tentu aku pun akan kau jadikan jangkrik aduan, bukan begitu, Tian Liong Pangcu. Bun Beng kini menghadapi ketua itu dengan sikap tenang, sedikit pun tidak gentar, mulutnya tersenyum mengejek. Biarpun wajah itu tidak tampak, namun sepasang mata yang tampak dari kedua lubang itu mengeluarkan sinar berapi, tanda bahwa ketua ini marah sekali. Sejenak hening di situ, hening yang penuh ketegangan, dirasakan benar oleh semua anggota Tian Liong Pang.
Kalau ketua mereka sudah marah, tentu akan terjadi hal yang mengerikan. Orang muda, karena engkau adalah seorang murid Xiao Wimpai dan kami tidak mempunyai permusuhan dengan Xiao Wimpai, maka perbuatanmu menyerang dua pembantu kami maafkan. Bahkan kami menerimamu sebagai seorang tamu terhormat, biarpun engkau masuk seperti seorang pencuri. Akan tetapi jangan mengira bahwa karena engkau seorang murid Xiao Wimpai lalu boleh berbuat sesuka hatimu dan lancang. Bun Beng mengangkat dadanya dan memandang ketua itu dengan sikap menantang. Qian Liong Pancu. Aku datang bukan sebagai utusan Xiao Wimpai, melainkan atas nama pribadi yang ingin mengingatkanmu bahwa perbuatanmu tidak baik dan ku minta engkau segera menghentikan perbuatanmu itu. Bocah sombong. Perbuatan apa yang kau maksudkan? Suara ketua Tian Liongpang mengandung keheranan karena dia benar-benar merasa bahwa di dunia ini terdapat seorang pemuda yang begini tidak tahu diri berani menentangnya secara terang-terangan, bahkan menegurnya seperti seorang dewasa menegur seorang kanak-kanak. Perlukah dijelaskan lagi? Baiklah agar jangan aku dikatakan bicara mengawur dan menuduh kosong, baik kukatakan bahwa aku sudah mengetahui rahasia semua penculikan yang dilakukan Tian Liongpang terhadap para tokoh Kang Ou. Engkau menculik mereka, termasuk Ang Lo Jin ketua Butong Pai, kemudian kau beri mereka minuman arak yang mengandung racun perampas ingatan, mungkin yang pengaruhnya hanya untuk sementara saja. Kemudian, selagi para Lo Cianpue yang bernasib malang ini kehilangan ingatan mereka, kau jadikan mereka jengkerik-jengkerik aduan karena engkau ingin mengetahui rahasia ilmu silat simpanan mereka yang terpaksa harus mereka pergunakan dalam pertandingan untuk menyelamatkan diri. Bukankah begitu? Keadaan makin tegang dan semua anggota Tian Liongpang menganggap pemuda lancang itu menjadi calon mayat, karena mana mungkin ketua mereka membiarkan saja kekurang ajaran seperti itu? Akan tetapi, sikap dan ucapan Bun Beng menimbulkan kekaguman di hati Nirahai, ketua Tian Liongpang itu. Memang wanita ini sebagai seorang sakti, akan selalu kagum terhadap orang yang gagah berani, yang menganggap nyawa sebagai hal yang ringan, menganggap kematian sebagai hal sepele, menganggap bahaya bukan apa-apa dalam membela kebenaran yang dipercayanya. Hanya ada keraguan di hatinya apakah pemuda ini bersikap sedemikian berani terdorong sifat gagah yang asli, ataukah hanya untuk bersombong saja terdorong oleh nama besar Xiao Wimpai. Bocah sombong. Kalau benar begitu, mengapa? Apa kehendakmu? Pancu, aku hanya memperingatkan bahwa engkau main-main dengan api. Engkau menanam permusuhan dengan seluruh dunia Kang Ou dengan perbuatanmu ini. Aku minta agar engkau menghentikan perbuatan ini dan membebaskan semua tawanan. Tanpa kau minta, semua sahabat yang menjadi tamuku akan kubebaskan. Kau memperingatkan agar kami menghentikan perbuatan kami. Kalau aku menolak peringatanmu ini, habis kau mau apa? Terpaksa aku akan menantangmu bertanding. Aku tahu bahwa engkau sakti, Tian Liongpang Chu, akan tetapi demi membela kebenaran, demi keselamatan seluruh tokoh Kang Ou, aku siap mengorbankan nyawa. Keparat cilik. Engkau sombong sekali. Pangcu, izinkan saya membasmi bocah sombong ini. Tan Wai Xiang sudah meloncat maju dengan marah sekali. Wai Xiang, mundurlah. Ketua Tian Liongpang membentak. Bocah ini mempunyai ketabahan besar, atau memang hanya seorang bocah sombong yang mengandalkan nama Xiao Wimpai. Biar Paman Cikang saja yang melayaninya. Baik, Pancu. Lui Hong Xinjiang Cikang sudah meloncat maju. Kakek gundul ini sudah sejak tadi merasa marah menyaksikan sikap Bun Beng. Orang muda yang tidak mengenal kebaikan orang. Majulah, ingin kulihat sampai di mana kepandaianmu, katanya dengan suara yang tinggi nyaring. Cikang, jangan bunuh dia, kau tahu apa yang harus kau lakukan? Bun Beng mengejek. Aku pun tahu, Pancu. Tentu engkau hendak mempelajari pula jurus-jurus simpanan dari Xiao Wimpai, bukan? Sekali ini engkau akan kecelik. Kembali Nirahai tertegun. Bocah ini selain memiliki keberanian yang luar biasa, juga amat cerdik seolah-olah mengetahui semua isi hatinya. Terhadap bocah seperti ini, dia harus berlaku hati-hati. Diam-diam ia menduga-duga siapakah gerangan bocah ini. Apakah ketua Xiao Wimpai yang mendengar akan penculikan-penculikan yang dilakukannya, sengaja mengirim seorang muridnya yang dapat dipercaya untuk melakukan penyelidikan? Dia maklum bahwa di Xiao Wimpai terdapat banyak orang pandai,
maka dia tidak pernah berurusan dengan Xiao Limpai, bahkan memesan kepada para anak buah untuk menjauhkan diri dari permusuhan dengan partai itu. Akan tetapi ketua Xiao Limpai yang mengambil langkah pertama memusuhi Tian Liongpang, dia pun tidak takut. Lui Hong Xinjiang Cikang maklum akan maksud ketuanya dan kata-kata Bun Beng yang dengan tepat membongkar niat ketuanya membuat ia makin marah. Sambil menggereng ia telah menerjang maju, sengaja mengeluarkan jurus berbahaya untuk memaksa lawan muda itu mengeluarkan jurus simpanan dari Xiao Limpai agar dapat dilihat oleh ketuanya. Memang apa yang dilontarkan oleh Bun Beng sebagai tuduhan tadi tepat sekali. Nirahai sengaja menculik tokoh-tokoh Kang Ou, kemudian membius mereka dengan arak beracun, mengadu mereka untuk dapat mempelajari gerakan yang asli dari jurus-jurus terlihai semua partai yang hanya dikenalnya bagian teorinya saja. Dia ingin memperdalam ilmu silatnya sedemikian rupa dalam persiapannya menghadapi suaminya, Sumahan atau pendekar siluman, juga pendekar super sakti majikan Pulau Es. Menghadapi terjangan kakek gundul, Bun Beng terkejut. Hebat bukan main serangan lawannya yang menubruk dengan kedua tangan terbuka jarinya, mencengkeram dari atas dan bawah dengan getaran hawa yang membuktikan tenaga sinkang kuat. Untuk menggunakan ilmu silat Xiao Limpai dia tidak mau, karena dia tidak ingin kalau ketua Tian Liongpang yang amat lihai itu, mencuri jurus-jurus pilihan dengan melihat dia mainkan jurus itu. Akan tetapi terjangan kakek gundul yang menjadi lawannya benar-benar amat berbahaya. Maka ia cepat mengerahkan ginkangnya dan hanya mengelak ke sana kemari tanpa mainkan jurus pilihan Xiao Limpai. Untung bahwa dalam hal ginkang, dia dapat mengatasi gerakan kakek itu sehingga sampai belasan jurus ia mampu menghindarkan semua terjangan kakek itu dengan hanya mengandalkan ilmunya meringankan tubuh. Kau masih keras kepala, ya? Cikang mendengus marah menyaksikan lawannya itu benar-benar tidak mengeluarkan jurus Xiao Limpai dan hanya mengelak ke sana-sini. Ia merubah serangannya, kini dia mengerahkan sinkang dan menyerang dengan gerakan lambat. Namun kedua tangannya mendatangkan angin yang bergulung-gulung menghadang semua jalan keluar Bun Beng. Pemuda itu terkejut, maklum bahwa menghadapi penyerangan seperti itu tidak mungkin baginya untuk hanya mengandalkan ginkang saja. Maka ia berseru keras, tubuhnya melakukan gerakan aneh sekali, tubuhnya menyeruduk ke depan, kedua tangannya membentuk lingkaran-lingkaran aneh sekaligus menghalau semua serangan lawan dan berbalik kedua tangannya yang seolah-olah berubah menjadi banyak sekali itu mengirim pukulan dari semua penjuru. Cikang berteriak, berusaha mengelak namun tetap saja pundaknya terkena tangan Bun Beng sehingga ia terhuyung ke belakang. Bun Beng mendesak ke depan untuk mengirim pukulan yang akan merobohkan lawan. Tiba-tiba tampak bayangan berkelebat, kedua tangan Bun Beng tertolak ke samping, dan sebelum Bun Beng sempat menjaga diri, tahu-tahu ia telah terguling roboh. Tubuhnya jatuh terlentang dan tahu-tahu kaki kiri ketua Tian Liongpang telah menginjak dadanya. Bun Beng merasa betapa kaki yang kecil itu seperti gunung beratnya sehingga dia tidak mampu bergerak lagi, dan maklumlah pemuda ini bahwa sekali wanita itu mengerahkan tenaga, dadanya akan pecah. Namun dia tidak takut dan memandang dengan mata melotot. Bocah sombong, dari mana engkau mempelajari ilmu tadi? Biarpun dia sudah tidak berdaya dan hanya menanti maut yang berada di telapak kaki wanita itu, namun Bun Beng merasakan kegirangan dan kepuasan besar karena ia mendapat kenyataan bahwa wanita sakti ini tidak mengerti jurusnya tadi. Hahaha. Tian Liongpang Chu, mau bunuh, lekas bunuhlah. Siapa takut mati dan siapa takut padamu? Engkau memang pandai seperti iblis, akan tetapi juga menyeleweng dan jahat seperti iblis. Memang engkau iblis, kalau tidak, tentu engkau tidak akan menyembunyikan mukamu di belakang kerudung. Akan tetapi, biarpun engkau iblis sendiri yang masih belum puas dan ingin mencuri ilmu silat seluruh orang Kang Ou, tetap saja engkau tidak menang melawan pendekar siluman dari Pulau Es. Hahaha, engkau akan dipermainkan lagi seperti dulu di Sungai Venho, seperti yang telah kusaksikan sendiri. Hahaha. Bun Beng merasa betapa kaki itu makin berat menindih dadanya. Ia memejamkan mata, menanti datangnya maut. Akan tetapi kaki itu tidak menginjak terus, bahkan turun dari dadanya dan tiba-tiba rambutnya yang dikuncir itu terjambak, tubuhnya terangkat dan dipaksa bangkit. Ia kini berdiri di depan wanita itu, melihat sepasang mata di balik kerudung yang seolah-olah hendak membakarnya. Siapa engkau? Siapa? Wanita itu membentak, kini suaranya tidak halus merdu lagi, melainkan melengking nyaring penuh kemarahan. Aku akan mati, perlu apa menyembunyikan nama? Aku gak Bun Beng. Ya Tuhan.
Bun Beng mendengar suara ini dari atas anak tangga. Akan tetapi dia tidak tahu siapa yang berseru kaget itu karena ketua Tian Liongpang di depannya tiba-tiba tertawa menghina. Hai Hik, kiranya anak haram, keturunan Kang Toukui gak lihat si setan botak datuk kaum sesat. Pantas. Pantas. Engkau jahat, melebihi ayahmu yang tidak sah. Manusia macammu ini tidak layak hidup. Nirahai mengangkat tangan kanannya, siap menghantam kepala Bun Beng. Sekali ini, karena Bun Beng sudah berdiri dan tidak seperti tadi, diinjak tak mampu berkutik, tentu saja tidak sudi mampus begitu saja tanpa melawan. Plak! Hantaman dengan telapak wanita itu berhasil dia tangkis dengan jurus Sempo Cinkeng dan biarpun tubuhnya terlempar sampai 5 meter jauhnya, ia berhasil menangkis dan tidak terluka. Dia sudah meloncat bangun lagi, siap melawan mati-matian. Pangcu! Tiba-tiba terdengar teriakan keras dan berkelebatlah tubuh kakek bermuka singa menghadang tubuh Nirahai yang sudah berjalan menghampiri Bun Beng dengan mata berkilat penuh penasaran. Sai Culomo, tinggilah engkau. Bocah ini harus kubunuh, bentak ketuanya. Pangcu, ampunkanlah. Dia cucu keponakan saya, satu-satunya keturunan saya. Bagaimana Pangcu tega untuk membasmi keturunan saya? Ampunkanlah, atau Pangcu bunuh saya sekalian. Mendengar ini, tiba-tiba lemaslah tubuh Nirahai dan ia memandang wajah pembantunya yang berlutut di depan kakinya. Bu Beng berdiri memandang dengan mata terbelalak. Dia cucu keponakan kakek bermuka singa itu? Sudahlah. Tidak dibunuh pun tidak mengapa, akan tetapi harus suka menjadi anggota kita. Apa? Aku menjadi anggota Tian Liongpang, membantu kalian menculiki orang-orang gagah untuk dicuri kepandaiannya. Terima kasih, lebih baik mati. Bun Beng membentak sambil membanting kakinya penuh kemarahan. Sai Culomo cepat meloncat ke depan Bun Beng sambil membentak penuh teguran. Gak Bun Beng, engkau tidak boleh berkata begitu. Engkau adalah cucu keponakanku sendiri, harus mentaati kata-kataku. Bun Beng memandang kakek itu penuh perhatian. Lo Cian Wei, sejak kapankah aku menjadi cucu keponakanmu dan siapakah Lo Cian Wei? Aku adalah Sai Culomo Bok Toan Kok, mendiang ibumu Bok Him, adalah keponakanku. Diam-diam Bun Beng merasa terharu. Baru sekali ini dia bertemu dengan orang yang ada hubungan keluarga dengannya, akan tetapi dia bertanya penuh rasa penasaran. Kalau benar demikian mengapa baru sekarang Lo Cian Pui mengaku sebagai paman kakekku? Sai Culomo menarik napas panjang. Engkau tidak tahu, Bun Beng. Aku telah berusaha merampasmu dengan mengirim anak buah Tian Liongpang dahulu ke kuil tua, dekat sungai Venho. Akan tetapi usahaku gagal, engkau dirampas oleh pendekar siluman dan diberikan kepada orang Xiao Limpai. Sekarang kebetulan sekali kita dapat berkumpul, engkau menurutlah, tinggal di sini menjadi anggota kami, mempelajari ilmu dari Pangcu dan membuat jasa. Maaf, kakek, hal ini tidak dapat kulakukan. Bukan sekali-kali aku tidak memandang perhubungan keluarga antara kita. Aku tahu engkau seorang yang baik dan telah berusaha menyelamatkan aku, akan tetapi untuk menjadi anggota Tian Liongpang aku tidak sudi. Terserah kepada Tian Liongpang Chu, hendak membebaskan aku bersama para tokoh Kang Ou di sini atau hendak membunuhku. Sai Culomo, mengingat dia cucu keponakanmu, aku tidak membunuhnya. Akan tetapi dia harus menjadi anggota kita atau mati, terdengar Nirahai berkata, suaranya dingin dan mengandung keputusan yang tidak dapat dibantah lagi. Sai Culomo menjadi bingung sekali. Dia ingin menyelamatkan keturunannya ini, akan tetapi maklum bahwa pemuda ini memiliki keberanian dan kenekatan yang sukar ditundukkan dan ia maklum pula bahwa kalau Pangcunya marah, tidak ada seorang pun berani membantahnya. Lalu ia mendapatkan akal dan berkata, Pangcu, ampunkan saya dan ampunkan dia yang masih muda. Kalau dia tidak mau, biar dia kita tawan dan perlahan-lahan saya akan membujuknya. Terdengar jawaban dengan suara kesal. Sesukamulah. Sai Culomo menjadi girang sekali. Bun Beng, dengarlah betapa baiknya ketua kita. Engkau menurutlah, cucuku. Bersambung ke bab 21. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.